Baik, sudah muncul ya teman-teman ya untuk materinya. Baik, kita akan sharing tentang tips dan cara memilih universitas di Turki, teman-teman. Ya, jadi sebelum kita membahas lebih detail, saya kasih gambaran lagi gitu ya, teman-teman, bahwa di Turki itu kampus tidak banyak. Ya, ada universitas negeri dan swasta. Universitas negeri itu hanya 131 universitas. Dan kampus swasta hanya 78 universitas gitu. Jadi totalnya itu mungkin hanya sekitar eh, 200 ya, 200 kampus ya. Jadi tidak banyak kampus di Turki, tetapi di Turki itu kampusnya besar-besar gitu. Walaupun hanya 209 kampus, di sana kampusnya besar-besar dan fasilitasnya lengkap gitu. Jadi berbeda dengan di Indonesia yang kampus kita tuh banyak sekali. Ya, terakhir saya baca itu ada sekitar 4.000 kampus ya, baik universitas, sekolah tinggi, institut gitu ya. Ada lebih dari 4.000 kampus di Indonesia gitu. Ya, sementara di Turki itu hanya sedikit, tetapi memang mereka lebih fokus pada kualitas. Ya, jadi mereka tidak dengan mudah gitu ya membuat kampus tidak mudah. Kalau di Indonesia kan mungkin lebih mudah. Punya yayasan, punya ruko, punya tanah, mereka bisa bikin kampus. Tapi di Turki mereka punya standar yang cukup tinggi untuk membuat kampus gitu. Jadi biasanya di kota-kota menengah, kota kecil, biasanya di kota-kota itu hanya ada satu kampus. Ya, misalnya di Kastamonu hanya ada Kastamonu University, di Barton hanya ada Barton University gitu ya. Di Bursa ada dua kampus, ada Bursa Uludag University dan Bursa Teknik University. Yang banyak itu di kota besar seperti di Istanbul, di Ankara, di Izmir gitu. Itu kampus banyak. Tapi rata-rata selain itu paling banyak dua atau tiga, rata-rata satu kampus. Tetapi kampus itu benar-benar sangat besar gitu ya, dan juga fasilitas lengkap. Baik, jadi ada kampus negeri, ada kampus swasta. Perbedaan utamanya tentu di biaya, kemudian di bahasa pengantar dan proses seleksi. Jadi biaya kuliah di universitas negeri umumnya lebih terjangkau daripada universitas swasta karena mendapatkan subsidi dari pemerintah Turki. Ya, jadi kalau di kampus negeri itu tentu tiap kampus dan jurusan berbeda-beda biaya kuliahnya, tapi yaitu mulai sekitar 5-6 jutaan lah per semester ya. Misalnya di Kastamonu itu masih ada yang 5 jutaan per semester. Tentu tiap kampus itu beda-beda. Ya, kalau di kampus swasta itu mulai mungkin 25 jutaan ya per semester gitu ya. Dan apa namanya, tiap kampus, tiap jurusan itu beda-beda. Jadi dengan kualitas pendidikan, kemudian dengan apa namanya fasilitas dan lain sebagainya, eh, ketika teman-teman kuliah di kampus negeri itu ada anggaran pemerintah yang mensubsidi gitu ya, sehingga biaya kuliahnya itu lebih terjangkau dibandingkan kampus swasta. Ya, mungkin di Indonesia juga sama. Nah, kemudian terkait bahasa pengantar, ya, di kampus negeri, baik pengantar bahasa Turki atau bahasa Inggris, tahun pertama harus mengikuti kelas persiapan bahasa Turki atau TOMER di universitas, dan mulai kuliah tahun berikutnya. Ya, jadi kalau teman-teman kemarin sempat ada beberapa yang ingin pengantar-pengantar bahasa Inggris gitu, kalau di kampus negeri, baik pengantar bahasa Inggris ya atau bahasa Turki, itu tetap tahun pertama harus ikut kelas bahasa Turki ya. Misalnya tahun kemarin siswa kita itu yang mengantar bahasa Inggris ada yang di Karabük University misalnya, ada juga yang misalnya di apa namanya tahun sebelumnya di Bursa Urudak ada yang dapat pengantar bahasa Inggris di Istanbul University, ada juga yang di Metu gitu ya pengantar bahasa Inggris. Itu tahun pertama kebijakannya tetap teman-teman harus mengikuti TOMER dulu gitu ya, baru mulai kuliah tahun berikutnya. Nah, sementara di kampus swasta, kalau pengantarnya bahasa Inggris, jika siswa memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup, ya misalnya punya nilai TOEFL, yang dipakai itu TOEFL IBT minimal 80 rata-rata ya, maka bisa langsung kuliah tanpa harus ikut kelas persiapan bahasa. Tapi kalau pengantarnya bahasa Turki, tetap harus ikut TOMER dulu ya. Jadi kalau kampus swasta bisa langsung kuliah. Misalnya tahun kemarin siswa kita itu ada yang di Bahçeşehir University di Istanbul, jurusan Electrical Engineering. Eh,
dia ketika daftar ulang, kemudian ikut ujian bahasa Inggris, dia lulus bahasa Inggrisnya dinyatakan cukup ya untuk mengikuti pembelajaran, maka dia langsung mulai kuliah kemarin, begitu ya. Jadi ada perbedaan kebijakan dalam penggunaan bahasa pengantar gitu ya. Kemudian untuk proses seleksi di universitas negeri itu menggunakan jalur ujian TRIOS atau seleksi berkas. Jadi bisa pilih antara dua ini gitu ya. Buat teman-teman yang ikut ujian TRIOS ya sekarang sedang melakukan persiapan ya pendalaman materi baik yang online maupun offline. Nanti tanggal 11 Mei kita ujian, atau buat teman-teman yang tidak ikut ujian TRIOS tidak masalah, juga bisa nanti ikut melalui seleksi berkas atau dengan nilai rata-rata ijazah ya. Nah, universitas swasta umumnya hanya menggunakan jalur seleksi berkas. Dan tingkat persaingan masuk di kampus swasta itu lebih rendah. Artinya persaingannya tidak terlalu ketat. Ya, ini tentu saja karena memang di sana secara biaya lebih mahal gitu ya dibandingkan negeri, maka biasanya pendaftarnya tidak tidak sebanyak di kampus negeri gitu. Sehingga jalur masuknya kalau di swasta umumnya lebih mudah ya daripada di negeri. Baik, ini gambaran tentang kampus di Turki ya teman-teman ya. Kita mengarahkan ke negeri, tapi kalau ada teman-teman yang memang mau ke swasta, ya misalnya ada swasta-swasta yang bagus, ya misalnya Bahçeşehir, Medipol, kita bisa bantu teman-teman. Oke, kemudian untuk kriteria memilih universitas, ya kita eh, sarankan teman-teman cek di websitenya Fatih Gazi. Kayak Ya, maunya. saya coba share lagi ya di apa namanya, biar teman-teman Bapak Ibu bisa ada gambarannya. Ya, jadi kita sudah listkan di websitenya Fatih Gazi. Nanti teman-teman, Bapak Ibu bisa cek di Fatih Gazi ID, kemudian nanti bisa ke list universitas. Nah, ini sudah kita sajikan urutan peringkat kampus ya di Turki berdasarkan ranking nasionalnya Turki gitu ya. Versi URAP 2024. URAP ini adalah lembaga researchnya Metu yang banyak dipakai untuk menjadi standar ranking kampus-kampus di Turki begitu. Ini ada peringkatnya, kemudian kampusnya, dan juga statusnya. Swasta atau negeri, begitu. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di eh, tabel ini, gitu ya, ada kampus-kampus yang kita berikan tanda checklist hijau. Ya, misalnya Metu, ya, kemudian RGS University, Selçuk University, Sakarya University, SKC Rosman Gazi, dan lain sebagainya. Kampus-kampus ini bisa daftar dengan jalur seleksi berkas atau ijazah. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang tidak ikut ERIOS, maka bisa memilih di antara kampus-kampus yang ada checklist hijaunya. Gitu. Sementara kampus-kampus yang tidak ada checklist hijaunya, nah ini harus menggunakan jalur ujian TERIOS. Misalnya Ankara University, Istanbul Teknik University, Istanbul University ini harus dengan ujian TERIOS. Gitu ya. Yang teman-teman bisa cek apa namanya rankingnya di sini. Kita sarankan teman-teman mendaftar di kampus yang rankingnya itu cukup cukup tinggi begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada kampus-kampus nih informasi tambahan, ada kampus-kampus yang mungkin secara ranking itu tidak terlalu tinggi gitu ya. Tetapi bukan karena tidak bagus, melainkan karena kampus itu merupakan kampus muda atau kampus baru. Ya, jadi karena dia kampus baru sehingga peringkatnya tentu tidak setinggi kampus-kampus yang lama. Saya ambil contoh misalnya Barton. Ya, Barton University ini kampus baru dia, ya baru didirikan di tahun 2008 kalau tidak salah gitu ya. Dia kampus baru, tetapi perkembangannya cukup pesat gitu ya. Dan fakultas kehutanan dia termasuk fakultas kehutanan terbaik di Turki, misalnya seperti itu. Ya, jadi kita rekomendasikan kampus-kampus yang rankingnya bagus, ya atau memang dia walaupun kampus baru perkembangannya cukup pesat. Jadi di Turki itu ada istilah kampus tua, ada istilah kampus muda, teman-teman. Ya, kampus tua itu adalah kampus yang didirikan di sebelum tahun 2006, dan kampus muda itu kampus yang didirikan setelah tahun 2006, begitu. Ya, ini misalnya kayak Sakarya, Bursa Uludak itu kampus-kampus tua. Nah, ini nanti saya ambil contoh misalnya di Sakarya ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat profilnya, kemudian bisa lihat
perbandingan ranking kampusnya gitu ya, kalau dibandingkan dengan kampus-kampus Indonesia itu kira-kira dia sekitaran apa, walaupun tentu sebenarnya banyak variabel ya untuk membandingkan, cuma kita gambaran gambaran mudahnya saja gitu. Karena gini, Bapak Ibu teman-teman, di Indonesia dan di Turki ini permasalahan ranking menjadi sesuatu yang berbeda. Gitu di Indonesia kita sangat memahami bahwa kita harus rewel masalah masalah ranking kampus. Kenapa? Karena di Indonesia ini terdapat kesenjangan kualitas pendidikan. Ya, ini pernah dijelaskan oleh Profesor Maruf Amin gitu. Di Indonesia itu kampus sangat banyak sekali, tetapi yang terjadi adalah terjadi kesenjangan kualitas gitu. Jadi kampus yang bagus, bagus banget ya itu aja gitu. Mungkin 10-20 besar, tapi kampus yang enggak itu ya mohon maaf gitu, mungkin kualitasnya sangat jauh sekali gitu. Nah, tetapi di Turki itu kesenjangan kualitas pendidikan tidak terlalu terjadi karena memang eh, komitmen pemerintah untuk menyamaratakan kualitas pendidikan di masing-masing kampus gitu ya, baik dengan memperhatikan fasilitasnya, kemudian juga dengan dosen yang di rolling gitu ya. Jadi dosen-dosen yang mengajar dan sebagainya itu ada ditugaskan oleh pemerintah gitu ya, nanti bisa jadi pindah-pindah kampus untuk ngajar ya gitu, sehingga yang bagus tidak hanya di situ-situ saja tapi juga dia bisa merata ke kampus-kampus yang lain. Nah, walaupun di Turki tidak terlalu terjadi kesenjangan itu, nah ini bisa menjadi pertimbangan gitu ya dalam memilih kampus. Ini ada video profilnya, nanti bisa dilihat gitu ya kampus-kampusnya seperti apa, kemudian jurusan yang tersedia dan juga biaya kuliah per semester. Juga lokasinya gitu ya. Kita eh, share juga lokasi kampusnya di sini supaya teman-teman bisa lihat dia itu kampusnya di wilayah mananya Istanbul. Biasanya yang menjadi patokan adalah kota Istanbul gitu ya. Ini misalnya Sakarya University posisinya ada di sebelah timurnya Istanbul gitu ya, di kota Istanbul, ini Sakarya. Nah, teman-teman bisa cek. Baik, kita kembali lagi ke presentasi kita. Oke, yang pertama teman-teman nanti bisa cek peringkat kampusnya gitu ya, baik nasional maupun internasional, peringkat Turki, peringkat dunia. Kemudian lokasi kota, ya ini bisa dipertimbangkan. Jadi kita memang berkomitmen hanya mengirim teman-teman ke kota di bagian wilayah barat atau pertengahan. Jadi kita tidak kirim teman-teman ke wilayah timur. Jadi kalau ada kampus yang di wilayah timur seperti Iğdır, seperti Van, ya seperti misalnya Gaziantep dan sebagainya, kita belum rekomen ke sana atau kita belum melayani ke sana gitu ya. Untuk pertimbangan kemudahan teman-teman dalam kehidupan di sana, kemudian juga perwakilan Indonesia belum ada di wilayah timur. Perwakilan kita di sana itu baru di Kota Ankara, KBRI, dan juga di Istanbul, KJRI. Jadi paling kita di sekitar itu. Sehingga kalau teman-teman nanti ada kebutuhan apa-apa gitu ya, ada keperluan dan sebagainya, teman-teman tidak terlalu sulit untuk menjangkau perwakilan negara kita di Turki. Gitu. Jadi kita memang tidak mengirim ke wilayah-wilayah timur yang perbatasan Suriah, kita tidak ke sana. Kita lebih ke wilayah barat, wilayah tengah. Jadi lokasi nanti bisa dicek, bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman dalam memilih kampus. Nah, kemudian bahasa pengantar gitu ya. Ada yang bahasa pengantarnya bahasa Turki, ada juga pengantarnya bahasa Inggris. Kemudian program studi yang ditawarkan, ya teman-teman nanti bisa cek profilnya ya. Kira-kira kalau di kampus Sakarya itu ada jurusan apa aja sih? Karena bisa jadi misalnya teman-teman sekarang maunya cuma satu, aku cuma mau jurusan katakanlah manajemen aja gitu. Ya, ketika teman-teman lihat kampus-kampus ternyata manajemen tuh ada banyak lagi pilihannya nanti gitu ya. Nanti ada yang di rumpun fakultas manajemen, ada nanti manajemen informasi gitu ya, nanti ada bahkan ada nanti jurusan manajemen developer gitu ya, real estate, ada juga nanti macam-macam, ada ekonomi ekonomi ketenagakerjaan, ada finance gitu ya. Nanti bisa jadi teman-teman bisa mempertimbangkan itu ya, jurusan-jurusan yang ditawarkan. Maka kami sangat menyarankan terutama buat teman-teman gitu ya, buat teman-teman calon mahasiswa untuk bisa lebih kepo lagi. Kita sudah menyediakan datanya di website Petigazi. Silakan teman-teman dicek gitu ya, di kampus tujuan teman-teman ada jurusan apa aja sih, gitu biaya kuliahnya berapa di sana tuh, kampusnya seperti apa, dilihat video profilnya.
Kemudian fasilitas kampus dan lingkungan sekitar yang nanti bisa dicek. Kemudian komunitas mahasiswa Indonesia ini bisa jadi pertimbangan ya. Terkadang orang tua dan siswa tanya, itu mahasiswa Indonesia tuh di sana banyak nggak sih gitu? Ada nggak sih Kak orang Indonesianya? Karena mungkin khawatir gitu ya. Jangan-jangan nanti cuma kita aja gitu orang Indonesianya gitu ya. Saya share lagi data yang waktu pernah kita share waktu webinar pertama, teman-teman. Ya, jadi ini adalah sebaran mahasiswa Indonesia di Turki, teman-teman. Ini kita masih dapatnya 2023-2024 ya. Kita belum dapat 2024-2025 karena belum rilis dari diktinya Turki. Nah, ini jadi sudah kita urutkan kampus dengan jumlah mahasiswa Indonesia terbanyak gitu. Nah, ini yang pertama Sakarya, nama kotanya, kemudian yang E ini Erkek laki-laki, K ini Kaden perempuan, T ini Toplam atau jumlah. Jadi kampus yang paling banyak orang Indonesianya saat ini ada di Sakarya, ya kemudian disusul ada Kutahya Dumlu Penar, ada 300-an ya mahasiswa. Kalau Sakarya 600-an, bisa jadi lebih gitu ya, karena data 2023-2024. Terakhir itu di Sakarya kalau nggak salah 800, 700 atau 800 gitu mahasiswa kita. Tapi ini bisa jadi gambaran. Kemudian Bursa Uludag, University juga banyak, ada 300-an mahasiswa, RGS di KSRI juga banyak, Istanbul, Dokus Eylul gitu ya. Nah ini yang kita arsir hijau itu ada mahasiswa kita di sana gitu ya, atau kita pernah kirim mahasiswa ke sana gitu. Jadi teman-teman nanti bisa jadi pertimbangan. Kira-kira kalau aku ke kampus misalnya Bursa Teknik University, ada nggak sih mahasiswa di sana? Oh, ternyata ada. Ya, ada sekitar 80 mahasiswa Indonesia yang di sana. Jadi teman-teman nggak akan kesepian gitu, nggak akan sendirian. Ada banyak mahasiswa yang kuliah di sana gitu. Nah, ada pertanyaan Kak, kenapa Sakarya jadi kampus yang paling banyak mahasiswa Indonesia ke sana gitu ya? Nah, ini ada apa namanya beberapa poin. Yang pertama, Sakarya kampusnya memang bagus gitu ya. Jadi secara ranking dunia, ranking Turki itu bagus, fasilitasnya lengkap, kampus besar, kemudian dia secara lokasi strategis hanya sekitar 1,5 atau 2 jam dari Istanbul. Jadi teman-teman kalau kuliah di Sakarya itu eh, apa namanya, misalnya weekend itu bisa healingnya ke Istanbul gitu ya. Karena perjalanan itu hanya sekitar 1,5 sampai 2 jam naik bus. Nah, gitu. Jadi apa namanya, tempatnya tidak terlalu ramai, kota menengah gitu ya, tidak tidak terlalu padat seperti Istanbul. Ya, di Bursa, Bursa juga kota yang nyaman, termasuk kota wisata, terkenal dengan kota yang religius karena di sana merupakan ibu kota pertamanya Turki Utsmani gitu ya. Di sana banyak peninggalan-peninggalan sejarah dan juga Bursa ada Gunung Uludag buat teman-teman nanti musim dingin itu biasanya mereka main skinya di Bursa gitu ya, di Gunung Uludag. Dan lain sebagainya nanti kita bisa sharing lebih dalam untuk masing-masing kampus. Jadi ini bisa jadi pertimbangan di sana itu banyak nggak sih mahasiswa Indonesianya gitu. Ya. Oke, kita balik lagi. Mungkin ya ini beberapa kriteria yang bisa kita pertimbangkan dalam memilih kampus. Oke, kemudian untuk lokasi ya ada kota besar, kota kecil. Kota besar itu misalnya Istanbul, kemudian Ankara, ya Izmir itu kota besar. Bursa juga bisa kita katakan kota besar gitu ya. Bedanya biasanya kalau kota besar itu lebih ramai, kemudian biasanya fasilitas transportasi lebih lengkap ya. Biasa di kereta besar itu, di kota besar tuh ada tram, ada kereta bawah tanah gitu. Bahkan di Istanbul ada kereta bawah laut gitu ya. Ada kereta gantung dan lain sebagainya gitu. Kalau di kota kecil ya biasanya ada bus, ada apa dolmus itu kita seperti angkot gitu ya. Kereta juga di sebagian kota ada. Kota besar itu lebih lengkap transportasinya, kemudian juga lebih ramai, kemudian apa namanya, tetapi tentu biasanya biaya hidupnya lebih mahal dibandingkan kota-kota kecil ya. Kayak misalnya di Istanbul misalnya atau di Ankara, di Izmir itu biaya hidupnya tentu lebih mahal daripada di Sakarya, di Bursa, di Kastamonu, di Barten gitu ya. Kemudian akses transportasi, cuaca, budaya lokal ya. Akses transportasi teman-teman bisa perhatikan nanti kalau misalnya ke kota itu apakah ada bandara gitu ya. Misalnya kalau ke Ankara itu ada bandaranya. Tapi kalau misalnya ke Karabuk, ya di Karabuk tidak ada bandara. Tapi nanti
teman-teman bisa apa namanya bandara terdekat misalnya ke Ankara gitu ya, biar nanti lebih mudah kalau mau ke Istanbul, atau naik bus juga nyaman di Turki, bus-busnya itu nyaman gitu ya, walaupun dia jaraknya jauh, tetapi transportasi di sana cukup cukup baik, cukup memadai. Cuaca juga bisa diperhatikan ya buat teman-teman yang mungkin alergi dengan dingin, ya mungkin bisa mempertimbangkan untuk memilih kota-kota yang tidak terlalu dingin, kayak misalnya di Bursa kan dingin gitu ya, karena dia ada gunung di sana. Kemudian estimasi biaya hidup per bulan kita sudah share ya di booklet, nanti kita bisa rincikan lagi di webinar yang lain gitu ya. Kira-kira kalau di kota Sakarya itu berapa gitu ya. Kalau di Sakarya itu mungkin kisaran 4 jutaan per bulan sudah termasuk tempat tinggal gitu ya. Kalau di Istanbul, di Ankara itu bisa mulai 5 jutaan. Ini normalnya bisa jadi lebih murah, bisa jadi lebih mahal tergantung gaya hidup teman-teman. Tapi kisaran seperti itu. Nah, untuk proses pendaftaran gitu ya, nah teman-teman perlu perhatikan dokumen yang dibutuhkan. Jadi sekarang teman-teman, Bapak Ibu, ya teman-teman yang sudah lulus tahun kemarin misalnya atau tahun sebelumnya, itu sudah kita proses ya, sedang kita proses penerjemahan ke penerjemah Inggris tersumpah. Gitu, sehingga nanti di bulan Mei ketika ada kampus yang buka pendaftaran, dokumen teman-teman sudah siap. Ya, kemarin sudah ini ya, sudah kita sampaikan untuk dokumen yang diperlukan untuk daftar kampus, ada ijazah, kalau ijazah nanti belum keluar, teman-teman yang 2025 bisa menggunakan SKL, kemudian transkrip nilai yang kedua, pas foto, kemudian paspor atau KTP. Itu sebagian kampus bisa KTP, tapi sebagian besar itu rata-rata pakai paspor. Nah, jadi teman-teman yang kira-kiranya belum punya paspor, atau mungkin masa berlaku paspornya itu mau habis ya, tahun ini misalnya habis, mau perpanjang, dan butuh surat pengantar ke imigrasi, terkadang imigrasi menanyakan atau meminta surat pengantar ya untuk kebutuhan aku bikin paspor, teman-teman nanti bisa hubungi KMU ya. Itu Kak, aku belum punya paspor, aku mau bikin paspor, tolong dibuatkan surat pengantar. Nanti kita berikan surat pengantarnya gitu ya, cap basah kita kirim ke alamat teman-teman sebagai pengantar untuk membuat paspor bahwa teman-teman benar sedang mengikuti persiapan untuk kuliah di Turki. Ya, kemudian ada tes masuk TRGS bagi teman-teman yang ikut. Nah, silakan teman-teman persiapkan gitu ya. Kemudian latihan, setiap kelas kita rekam dan kita share lagi rekamannya. Teman-teman silakan kalau ada waktu disimak kembali. Intinya apa namanya, walaupun waktunya singkat, tetapi teman-teman punya kesempatan ya untuk apa namanya untuk mendapatkan poin. Jadi untuk bisa daftar kampus itu rata-rata minimal 200 lah teman-teman ya. Dari nilai maksimal 500 dapat nilai 200 itu sudah bisa kita bawa untuk daftar di kampus-kampus di Turki. Nah, kemudian jadwal dan tenggat waktu yang penting nanti kita akan share ya, seperti kemarin kita sudah share ya di Sakarya, ada deadline pendaftaran gitu ya, kemudian ada tanggal pengumuman, ada jadwal daftar ulang gitu ya. Nah, itu teman-teman boleh catat di notes atau di kalender masing-masing gitu ya. Karena kita akan reminder, tapi teman-teman alangkah baiknya ketika sudah menentukan atau sudah ada tujuan, aku nanti maunya ke Sakarya, mau ke Bursa, mau ke Metu, mau ke Anadolu. Nanti ketika kita share informasi itu di grup WhatsApp, nah teman-teman langsung catat gitu. Walaupun bisa aja di grup WhatsApp itu kita nanti teman-teman search lagi gitu ya, tapi kan khawatir repot. Baiknya buat catatan sehingga tidak terlewat ya. Karena kalau misalnya tanggal pendaftaran sudah lewat, itu teman-teman nanti akan ketinggalan gitu ya. Kita akan tetap reminder dan nanti kita konfirmasi, terutama kan kita sudah pegang data teman-teman mau jurusan apa. Kita akan informasikan lagi, tetapi tentu teman-teman juga baiknya punya catatan supaya memudahkan ketika nanti memilih kampus. Oke, kemudian tips praktisnya gitu ya buat daftar prioritas universitas dan jurusan ya. Jadi teman-teman kami sarankan punya catatan sendiri-sendiri gitu ya. Teman-teman mau kampus yang mana aja, kemudian mau jurusan apa aja. Kemudian teman-teman nanti misalnya, Kak, aku mau ke beberapa kampus nih misalnya. Teman-teman baiknya sudah bikin catatan tuh untuk memudahkan. Misal aku nanti pengen daftar di Sakarya jurusan satu ini, dua ini, tiga ini. Di Bursa, oh di Bursa ini ada yang jurusan yang di Sakarya nggak ada, aku mau ini satu, dua, tiga. Rata-rata kampus bisa pilih 3 jurusan gitu ya. Kemudian teman-teman boleh konsultasi ke kami untuk pemilihan kampus dan jurusan. Ya, teman-teman boleh nanti boleh via telepon gitu ya, atau kalau misalnya teman-teman butuh Zoom
private dengan senang hati gitu ya, jangan canggung, "Kak, aku mau konsul, cuma kayaknya aku kalau apa namanya via telepon kurang kurang jelas, bisa nggak kita Zoom atau bisa nggak aku datang lagi ke kantor buat kita sharing?" Dengan senang hati teman-teman. Jadi teman-teman boleh konsul kapan aja gitu ya nanti supaya bisa lebih mantap lagi persiapan ke Turkinya. Oke, kesalahan umum yang perlu dihindari teman-teman ya. Yang pertama tidak membaca informasi sebelum memilih. Jadi ketika kita share ya seperti kemarin, nanti kita akan share lagi. Kita share informasi jadwal pendaftaran kampus beserta dengan profilnya tadi ya ada jurusan apa aja gitu. Kemudian letak kotanya di mana aja itu kita sarankan teman-teman untuk membaca ya kampus ini di kota mana sih. Jadi jangan sampai teman-teman nggak tahu kalau misalnya kampus itu misalnya bukan di kota yang teman-teman inginkan. Contoh misalnya ada kejadian siswa daftar di Barten gitu ya. Kita sudah share informasinya, kita sudah share nama kotanya, kita sudah share maps-nya gitu ya di Google Maps itu Barton tuh di mana. Ya kemudian kita berikan formulir ya, diisi, kemudian kita sudah daftarkan, kemudian sudah pengumuman dinyatakan lolos. Gitu. Setelah lolos kampus ya dia senang terus kemudian dia baru tanya, "Kak, Barton itu di mana ya?" gitu. Ya, di kota Barton, Kak. Barton itu di mana ya? Istanbul. Kemudian kita share, "Ini Kak di sini." "Oh, jauh ya, Kak." Gitu. "Enggak deh, aku nggak mau ke sana." gitu. Nah, harusnya hal ini tidak perlu terjadi kalau misalnya teman-teman dari awal itu sudah membaca informasi yang kita berikan gitu ya. Jadi teman-teman akan lebih tepat gitu memilihnya. Gitu ya. Misalnya jurusan di daftar di satu kampus di Bursa Teknik University misalnya di sana tidak ada kedokteran misalnya teman-teman kalau tulis di sana kedokteran nggak bisa kita proses gitu ya nanti malah jadi nggak kedaftar walaupun nanti kalau ada problem di pemilihan nanti kita akan konfirmasi tapi teman-teman silakan baca ada jurusan apa aja di situ lokasi kotanya di mana kemudian biaya kuliahnya itu kisaran berapa gitu ya supaya nanti tidak terjadi salah daftar ya. Kemudian yang kedua, nanti kita langsung ini ya, kita jelaskan gimana caranya milih jurusan. Teman-teman kan nanti diminta untuk memilih jurusan. Ya. Nah, teman-teman tulis jurusan itu bisa lebih dari satu, bisa tiga gitu ya, bahkan di sebagian kampus bisa lima. Nah, ketika teman menulis itu, maka teman-teman harus menulis secara berurutan. Gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman maunya jurusan arsitektur, psikologi, manajemen, misalnya apalagi ekonomi gitu ya. Nah, teman-teman urutkan dari yang teman-teman prioritaskan. Misalnya satu arsitektur, kedua misalnya tadi ekonomi misalnya gitu, ketiga manajemen. Sehingga ketika teman-teman nanti diseleksi oleh kampus, teman-teman akan diseleksi dari urutan yang pertama. Gitu. Sehingga nanti misalnya gini, ada case misalnya gini, teman-teman pilih tiga jurusan. Pertama arsitektur, kedua manajemen, ketiga ekonomi misalnya. Ternyata teman-teman itu diterimanya di jurusan ekonomi gitu ya. Nah itu teman-teman nggak usah nanya kok aku diterima di ekonomi kan aku mau arsitektur gitu. Itu artinya teman-teman tidak lolos di jurusan pilihan pertama, tidak lolos di jurusan yang kedua, lolosnya di jurusan yang ketiga karena kampus dia akan seleksi dari jurusan pertama dulu. Kalau masuk berarti lolos, kalau tidak dia akan seleksi urutan yang kedua. Kalau masuk dia lolos, kalau tidak dia masuk ke pilihan yang kedua gitu ya. Oke, kemudian kesalahan yang bisa terjadi gitu ya untuk dihindari terlambat mendaftar atau kurang persiapan dokumen. Itu. Jadi teman-teman sekali lagi nanti ketika kita share silakan dicatat jadwal deadline-nya gitu ya. Pastikan teman-teman mengisi formulir sebelum deadline-nya selesai. Kita tuh deadline biasanya kalau daftar kampus katakanlah misalnya gitu ada kampus daftarnya sampai tanggal 30 Juni gitu misalnya. Nah, itu biasanya kita sampai 30 Juni jam 16.00 karena biasanya kita jam 5 itu sudah tidak di kantor gitu dan kalau sudah tidak di kantor saya dan teman-teman bisa jadi nggak pegang laptop gitu jadi teman-teman kalau isi formulirnya itu udah hari terakhir kemudian tengah malam gitu ya Kak jam 11 malam baru Kak aku daftar kampus ini kita akan kesulitan gitu karena bisa jadi kita lagi nggak eh, apa namanya nggak megang laptop atau tidak sedang ready untuk mendaftarkan teman-teman jadi pastikan teman-teman nanti memilih atau mendaftar di hari kerja dan sebelum deadline-nya.
Dan dokumen yang kita minta, nanti KMU akan minta dokumen dari teman-teman. Sebagian yang sudah lulus sudah kita terjemahkan, ada yang sudah lengkap. Nah, teman-teman yang sekarang masih kelas 12, yang lulusan 2025 ini gitu ya, kita nanti masih menunggu teman-teman bulan Mei lulus, akan dapat SKL, nanti KMU akan minta ke teman-teman. Atau nggak perlu diminta gitu ya, kalau teman-teman sudah tahu, sudah keluar SKL-nya, langsung aja. Boleh japri KMU, boleh japri saya gitu ya. Kak, ini aku sudah keluar SKL-nya, gitu nih SKL setelah dinilai, akan kita segera proses supaya nanti tidak terlambat, karena dokumen yang masuk itu tidak bisa langsung kita upload ke kampus, harus kita terjemahkan dulu ke penerjemah tersumpah, gitu. Oke, kemudian cara mendaftar kampus di Turki, teman-teman. Ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengaktifkan notifikasi grup WhatsApp Fatigazi. Ya, jadi kita ada grup WhatsApp siswa orang tua gitu ya. Itu mohon grup itu terutama teman-teman ya, orang tua mungkin sibuk bekerja, teman-teman yang akan kuliah maka teman-teman memiliki tanggung jawab, kecuali kalau teman-teman sedang mondok nggak bisa megang handphone. Makanya di grup itu kita undang juga orang tua supaya informasinya tidak terlewat gitu. Kita hanya membagikan informasi yang penting di situ. Ya baik informasi webinar, informasi pendaftaran kampus. Nanti kalau sudah ada yang lulus kita akan share di situ juga informasi rekaman webinar gitu ya. Kita akan share informasi yang penting saja, tidak akan ada spam di situ. Jadi pastikan teman-teman aktifkan notifikasinya gitu. Jadi jangan sampai diarsipkan gitu ya. Jadi jangan apa namanya pernah ada kejadian gitu ya, siswa beberapa tahun lalu kita share terus pendaftaran kampus gitu ya. Kemudian ada satu kampus yang dia terlewat gitu ya. Kak, Anadolu University pendaftaran sudah buka belum? Tiba-tiba Japri. Saya bilang, loh kan sudah tutup, bentar lagi pengumuman. Oh gitu ya Kak, gitu. Terus kita bilang, kan kemarin kita share di grup, gitu. Biasanya pun kita share di grup, kalau beberapa hari mau tutup pun, misalnya hari ini 3, kita reminder lagi, teman-teman ini mau tutup, gitu ya. Ini linknya, gitu. Dia nggak lihat juga, gitu. Terus saya tanya, Kak, kan kita share di grup Fatigazi, kenapa nggak lihat? Dia bilang, ya maaf Kak, grupnya aku arsipkan, katanya. Kenapa diarsipkan? Soalnya aku udah kebanyakan grup gitu, grup ekskul, grup ini, grup kelas, grup apa gitu. Ya apa namanya? Jadi sementara kalau bisa kita jangan diarsipkan lah ya gitu grup mitigasi karena ini sangat penting untuk apa kesempatan teman-teman daftar di kampus gitu. Jadi jangan diarsipkan. Kalau bisa notifikasinya pun aktif gitu ya sehingga kalau ada informasi penting teman-teman bisa segera tahu. Ya, kemudian membaca informasi pendaftaran dengan seksama, membaca profil kampus gitu ya. Jika berminat isi formulir dengan menuliskan nama dan jurusan pilihan secara berurutan. Nanti saya kasih contoh formulirnya. Jadi teman-teman cukup tulis nama dan jurusan yang diminati. Ya, nanti untuk upload datanya ke kampus, isi data, pendaftaran nanti tim kita yang akan mengurus. Jadi teman-teman kita bikin pendaftarannya sesimpel mungkin. Teman cuma tulis nama sama jurusan. Kita share, teman-teman Sakarya University buka pendaftaran, aku minat, aku nama misalnya Budi, jurusan satu manajemen, dua misal ekonomi, tiga misalnya apa arsitektur gitu ya. Itu berurutan. Nah, jadi teman-teman apa namanya tinggal tulis nama saja dan juga jurusan yang diminati. Ya, misalnya contoh satu hubungan internasional, dalam kurung English, kedua manajemen, ketiga ekonomi tenaga kerjaan di contohnya gitu ya. Nah, untuk jurusan pengantar Inggris, pastikan teman-teman menulis dalam kurung English nih. Ya, karena ada kampus-kampus yang misalnya dia punya pengantar bahasa Inggris gitu. Dan apa namanya ada jurusan yang pengantarnya bahasa Turki, pengantar bahasa Inggris jurusan sama. Gitu. Contohnya misalnya di apa namanya di Karabuk kemarin tuh ya dia ada jurusan HI yang bahasa Turki, hubungan internasional bahasa Turki, ada hubungan internasional pengantar bahasa Inggris gitu ya. Jadi teman-teman apa namanya kalau mau memilih yang jurusan pengantar bahasa Inggris itu nanti ketika menulis jurusannya itu dalam kurung English gitu ya. Gitu. Jadi supaya kita nanti bisa tepat gitu. Jadi sampai teman-teman nggak tulis Inggris, kita daftarkan di jurusan yang biasa, ya nanti apa namanya teman-teman komplain kok aku ngedaftarkan pengantar bahasa Inggris gitu ya. Seperti itu. Oke, coba kita apa saya share itu dulu ya yang formulirnya dulu ya.
Kayak misalnya seperti ini teman-teman. Ya, teman-teman hanya cukup menulis nama saja. Ini pendaftaran Sakarya University 2025 gitu ya. Itu misalnya teman-teman cukup tulis nama gitu ya sambil Alisjad, kemudian jurusan pilihan maksimal 3 gitu. Contoh misalnya satu arsitektur gitu ya. Kemudian dua misalnya teknik sipil, ini contoh ya. Kemudian tiga misalnya eh, bisnis gitu ya, manajemen bisnis. Kemudian nilai yang akan digunakan buat teman-teman yang buat teman-teman yang tidak ikut terios ini sudah pasti hanya menggunakan nilai SKL atau ijazah. Nah, buat teman-teman yang eh, pakai nilai terios ini bisa dicentang ini gitu ya. Itu. Tentu kalau misalnya nilai terios itu nanti mencukupi gitu ya. Tapi kalau misal ternyata tidak, ya kita akan gunakan SKL juga gitu. Ya. Jadi ini supaya apa? Supaya nanti teman-teman yang masih nunggu hasil terios ini tidak kita proses dulu gitu ya, nunggu hasilnya dulu. Nanti kita akan lihat kira-kira nilai terios sama nilai ijazahnya itu bagusan mana. Kalau nilai teriosnya bagus, ya kita bisa pakai terios. Tapi kalau misalnya ternyata bagusan ijazah, kalau di apa namanya di compare gitu ya, kita akan gunakan ijazah saja. Artinya kita akan gunakan nilai di mana teman-teman memiliki peluang yang besar untuk diterima gitu ya. Udah sesimpel itu teman-teman, tinggal tulis nama sama jurusan. Kalau misalnya apa namanya mau yang pengantar bahasa Inggris gitu ya, tadi misalnya satu hubungan internasional, dan terus kemudian English. Kak, aku yang kedua juga pengen HI, yang tulis nggak apa-apa, tulis aja yang kedua hubungan internasional gitu. Gitu, boleh aja. Lalu ada juga pertanyaan, Kak, aku cuma pengen jurusan satu aja, nggak mau, pokoknya aku cuma satu jurusannya, nggak mau yang banyak gitu ya. Aku cuma mau psikologi aja. Boleh nggak, Kak? Boleh, boleh aja teman-teman gitu ya. Cuma kalau misalnya pilihnya satu jurusan kan cuma sekali aja di seleksi sama kampus kan. Seleksi ya lolos, lolos kalau tidak ya tidak gitu. Kalau misalnya teman-teman pilih 3 jurusan misalnya nggak lolos di jurusan pertama, bisa lolos di jurusan yang kedua gitu ya. Ya teman-teman tinggal mengisi formulir yang sesimpel ini karena semua data teman-teman kan sudah kita dapatkan ya kayak alamat, nama orang tua, nomor handphone gitu ya. Kemudian data-data sekolah itu sudah kita pegang semua, sudah siap untuk kita masukkan ke sistem pendaftaran di universitas. Baik, teman-teman semua, itu tadi eh, informasi kita ya tentang cara nanti memilih kampus, kemudian juga cara daftarnya seperti apa. Ya pada intinya adalah teman-teman kita berikan kebebasan untuk memilih kampus. Nggak kita batasi, mau daftar 5 kampus boleh, mau daftar 6 kampus juga boleh gitu ya. Silakan aja, kita akan proses sampai teman-teman mendapatkan kampus dan jurusan yang paling sesuai. Kemudian tambahan, jadi untuk daftar kampus ini kemarin sempat ada yang tanya, Kak, ada biayanya lagi atau enggak daftar kampus? Ini tergantung kampusnya dan memang benar-benar apa namanya kita langsung transfer ke kampus gitu ya. Jadi ada kampus yang memang pendaftaran itu berbayar. Kayak tahun kemarin itu misalnya Kastamonu University itu pembayarannya 700 lira gitu ya, sekitar 350.000, 300 ribuan. Kemudian ada RGS University itu juga kemarin ada biayanya. Kojail University juga ada biayanya. Jadi ada kampus-kampus yang memang pendaftarannya itu berbayar gitu. Eh, Kalau kampus-kampus yang seperti Sakarya, Bursa Urudak, Bursa Teknik, itu sampai tahun kemarin masih free, artinya tidak ada biaya yang harus kita bayarkan untuk mendaftar gitu ya. Gitu dan apa namanya biasanya kampus-kampus yang apa namanya berbayar itu persaingannya tidak terlalu ketat karena nggak banyak orang coba-coba. Jadi teman-teman pada awal ya sebenarnya di waktu kita masih membantu teman-teman di tahun 2020, 2021, bahkan kalau tidak salah sampai 2022 itu pendaftaran kampus masih free semua gitu, masih apa namanya masih gratis semua. Tetapi yang jadi masalah adalah saya pernah sharing sama apa namanya salah satu orang di sana. Masalahnya adalah ada orang-orang yang hanya asal daftar aja gitu. Jadi ketika dia dinyatakan lolos,
ternyata dia tidak melakukan daftar ulang, sehingga ini kan sebenarnya merugikan kampus gitu ya, sehingga harus buka buka pendaftaran lagi, seleksi lagi gitu ya, sehingga ada kampus-kampus yang mereka menetapkan biaya gitu ya, supaya untuk memastikan yang daftar tuh yang benar-benar pengen daftar gitu, nggak cuma asal-asalan pengen coba daftar aja gitu. Oke, teman-teman, jam menunjukkan 5 kurang 10 menit gitu ya. Mungkin dari teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir ada hal yang ingin ditanyakan terkait proses pendaftaran ke kampus di Turki, saya persilakan kalau ada pertanyaan. Boleh via chat, boleh, atau kalau mau tanya langsung boleh raise hand. Kita sharing gitu ya, karena apa namanya, supaya lebih jelas teman-teman nanti. Baik, ada pertanyaan. eh untuk link form ini kapan dikirim kapan saja gitu ya. Oke, kita akan kirim secara berkala teman-teman. Ya, kemarin kita sudah share Sakarya. Nanti Sakarya itu sebenarnya belum buka ya. Dia nanti bukanya itu di apa namanya, Juni gitu kalau tidak salah, di Mei. Gitu. Nanti kita akan kirim lagi. Kita cuma memberikan info dulu. Jadi kampus-kampus itu rata-rata memang bukanya di bulan Mei Juni gitu ya. April baru kasih info. Kita share supaya teman-teman ada persiapan dan sudah tahu jurusan-jurusan di tiap-tiap kampus. Ya. Jadi kita akan kirim secara berkala, Kak. Mungkin kita nggak bareng karena kampus itu tidak membuka informasinya berbarengan. Kita kirim berkala nanti. Ya, sekarang kita sedang siapkan yang sudah share info pendaftaran. Sebentar. Ini tim kita lagi menyusun ya, teman-teman ya. Misalnya yang sudah apa namanya buka info tuh Sakarya, itu mulai buka pendaftaran itu 2 Mei. 2 Mei artinya kita sudah bisa aplikasi ke kampusnya gitu ya. Kemudian ada Nikde Ungar Halis Demir University, kemudian Boğaziçi University, itu sudah buka informasi. Kastamonu mulai 30 Mei buka pendaftaran. Bursa Uludag juga sudah mulai memberikan informasi, dia buka pendaftaran tanggal 10 Juni gitu ya. Metu 2 Juni dia buka pendaftaran tanggal 2. Ini nanti kita share semua. Ya, nanti gini, kita akan share tiap kampus gitu ya, yang informasinya, dan nanti kita akan berikan jadwal pendaftarannya. Jadi kampus yang apa, kampus yang sedang buka pendaftaran kampus mana aja, kampus yang akan buka pendaftaran itu kampus mana aja. Nanti kita akan share di grup. Gitu ya. Jadi di share per universitas ya, nanti kita akan share per kampus, kita akan share sama jadwalnya kita akan share. Gitu. Jadi makanya nanti teman-teman pastikan tidak mengarsipkan gitu grup grup WhatsApp kita supaya nggak ketinggalan beritanya gitu ya. Oke, Kak Ruben ada pertanyaan. Koje Eli University apakah mahasiswa Indonesia yang di sana untuk Koje Eli University apakah ada mahasiswa di sana mungkin gitu ya. Dan kira-kira berapa biaya hidupnya? Oke, tahun kemarin kita ada dua sebenarnya yang lolos di Koje Eli, cuma yang ambil cuma satu. Jadi ada Kak Ryan gitu ya. Kak Ryan itu apa namanya waktu itu jurusan computer engineering, cuma dia akhirnya ngambil di Karabuk University. Kalau yang jadi itu kemarin kok jadi Kak Shanas namanya, perempuan di jurusan HI. Apakah ada? Kita lihat di OJL University ya. OJL itu kampus bagus, ya lumayan bagus dan lokasinya juga dekat dengan Istanbul. Jadi posisinya itu antara Istanbul sama Sakarya kalau OJL. Nah, dia itu kalau di data ini mahasiswa Indonesia ada sekitar 30-an ya. Per tahun 2023-2024 mungkin kalau sekarang perkiraan mungkin antara 40-50 mahasiswa di sana Indonesia gitu ya di 2025 ini. Jadi ada Karuben ada mahasiswa Indonesia di Kojelly University itu ada. Oke, kemudian apalagi tadi yang ditanyakan? Kalau untuk pengantaran bahasa Inggris itu disarankan melampirkan TOEFL atau IELTS. Kira-kira untuk sertifikat bahasanya bisa menyusul atau tidak. Baik, jadi begini teman-teman. Kalau di kampus negeri gitu ya, selain Metu, di kampus negeri untuk pengantar bahasa Inggris, baik pengantar bahasa Inggris ataupun bahasa Turki, itu ketika kita mendaftar, ya ketika kita mendaftar di awal untuk diseleksi diterima atau tidak, kita tidak perlu sertifikat TOEFL.
Gitu, kita nggak perlu. Jadi benar-benar di seleksinya itu hanya nilai dari nilai apa rata-rata ijazah kita gitu ya, atau nilai transkrip kita itu dia akan pertimbangkan di situ. Jadi di awal kita syaratnya sama, ijazah atau SKL, transkrip nilai, paspor, pas foto gitu. Nah, setelah kemudian Kamel ini teman-teman, setelah kita dinyatakan lolos, katakanlah Kamel ini diterima di salah satu kampus. Contoh saya sambil contoh misalnya di Bursa Udak University jurusan HI pengantar bahasa Inggris. Gitu sudah nyatakan lolos. Nah, untuk bisa terbebas dari kelas pengantar bahasa Inggris, maka Kamelinda itu harus pilih di antara dua hal. Pertama harus punya nilai TOEFL, atau kalau nggak punya nggak apa-apa, tapi nanti ikut ujian bahasa Inggris di universitas. Gitu. Ini untuk terbebas dari kelas persiapan bahasa Inggris, karena kampus itu kan nanti pengantarnya bahasa Inggris, kalau yang jurusan pengantar bahasa Inggris ya. Maka kampus itu harus memastikan kalau siswa ini siap untuk masuk kelas dengan kemampuan bahasanya gitu. Maka nanti buat teman-teman yang apa namanya lolos pengantarnya bahasa Inggris ya ketika nanti sampai di Turki gitu ketika nanti daftar ulang kalau teman-teman punya sertifikat TOEFL silakan, tapi TOEFL itu yang berlaku hanya TOEFL dari ITS ya, maksudnya TOEFL yang resmi. TOEFL-nya pun biasanya diminta TOEFL IBT. Ya, jadi kan biasanya banyak lembaga-lembaga yang bikin TOEFL tuh, kayak UI pun bikin TOEFL, terus lembaga apa bikin TOEFL gitu ya, apa sih ITP atau apa gitu bikin itu nggak berlaku. Yang berlaku itu yang benar-benar TOEFL resmi yang dari ETS itu, dari ITS. Ya, teman-teman bisa pakai nilai TOEFL atau kalau nggak ada pun nggak masalah kalau memang teman-teman memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik gitu ya. Teman-teman nanti bisa ikut ujian di universitas gitu ya. Ketika teman-teman nanti dinyatakan lolos, maka teman-teman nanti setelah Komer selesai bisa langsung kuliah. Kak, gimana kalau ternyata aku ujiannya nggak lolos bahasa Inggris? Teman-teman nanti punya kesempatan ujian lagi tahun depan atau sebagian kampus semester depan tuh bisa ujian. Gitu. Jadi apa namanya ada case di so kita di Istanbul University ketika dia daftar ulang ujian nggak lolos. Nah, terus dia sambil belajar tuh, sambil belajar bahasa Inggris gitu kan. Kemudian tahun depannya ketika kemarin selesai dia ikut ujian bahasa Inggris lagi, ya dia lulus ujiannya sehingga dia bisa langsung kuliah. Begitu ya. Jadi Kamelanda ya untuk daftarnya sebenarnya eh, saat ini tidak perlu dia tidak minta upload dokumen TOEFL atau IELTS, tapi setelah dinyatakan lolos oleh universitas gitu ya, maka teman-teman harus menunjukkan bahwa teman-teman memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup untuk kuliah. Begitu ya. Jadi kalau pertanyaan selanjutnya tuh kira-kira sertifikat bahasa bisa menyusul atau tidak? Tentu saja bisa. Bisa nanti dibawa ke Turki. Kalau misalnya sekarang, Kak, aku daftar nih bulan Mei, belum ada sertifikatnya, nggak apa-apa. Terus teman-teman katakanlah dalam perjalanannya di bulan Juni, Juli gitu, ikut ikut ujian, kemudian dapat sertifikat, lalu ketika bulan September baru ada sertifikat TOEFL-nya, itu nggak apa-apa, itu boleh. Begitu ya. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Mia. Untuk KJLI dan Bursa, biaya hidupnya kira-kira berapa? Kalau KJLI atau Bursa, dia termasuk kota menengah ya, Ibu. Jadi untuk biaya hidup normalnya mahasiswa itu mulai 4 jutaan lah per bulan ya. 4 atau 5 juta per bulan itu sudah sangat cukup untuk tempat tinggal, apartemen gitu ya, sharing, kemudian makan, transportasi, dan kebutuhan lainnya. Itu jadi kisaran 4-5 juta per bulan kalau untuk di apa namanya di Bursa atau KJLI. Bisa jadi lebih murah kalau misalnya tinggalnya di asrama Sulaimaniyah misalnya, yang dia itu biaya per bulan cuma 1,5 juta, itu sudah termasuk semua kebutuhan gitu ya. Ya tergantung dari tempat tinggal. Tapi normalnya mahasiswa untuk hidup dengan baik, sehat gitu ya, dan kebutuhan terpenuhi itu kisaran 4 jutaan itu. Itu untuk KJLI dan berusaha. Begitu ya. Kalau di Istanbul biaya hidupnya kira-kira berapa? Kalau di Istanbul itu mulai 5 jutaan lah ya per bulan. Normalnya gitu ya. Ada juga yang lebih murah. Kalau lebih murah tuh biasanya tempat tinggalnya. Karena gini, Bapak Ibu dan teman-teman, Istanbul itu mahal terutama di tempat tinggal. Apartemen itu sangat mahal di sana. Kenapa? Karena Istanbul itu merupakan kota wisata dunia. Dan lokasi kampus-kampus di Turki itu ya di tempatnya biasanya di lokasi-lokasi yang prestige gitu. Dia apa namanya? Di lokasinya tuh benar-benar di wilayah yang memang mahal atau wilayah wilayah pusat. Jadi bukan di pinggiran kota Istanbul, enggak, dia benar-benar di tengahnya yang apa namanya kayak kampus Bahçeşehir gitu, Istanbul University itu benar-benar di wilayah tempat wisata sehingga kalau teman-teman cari tempat tinggal apartemen sekitar situ harganya sangat mahal
gitu. Jadi saya pernah ke sana ngobrol sama waktu saya kunjungan ke sana itu ngobrol sama beberapa pemilik apartemen karena waktu di sana saya tinggal di Airbnb. Itu saya ngobrol sama mereka. Mereka itu daripada nyewain apartemen mereka bulanan gitu, mereka lebih suka untuk nyewainnya itu harian di Airbnb gitu. Ya salah satunya gitu Airbnb. Karena mereka kalau nyewain bulanan misalnya gitu, sebulan itu hanya dapat katakanlah yang tipe kecil hanya dapat misalnya eh, 6 juta, 7 juta, tapi kalau mereka sewakan di Airbnb itu sehari bisa 1 juta, bisa 1 jutaan gitu, mereka bisa dapat uang segitu. Jadi memang di Istanbul itu tantangannya adalah di tempat tinggal. Paling kalau tempat tinggal lebih terjangkau, yang wilayahnya itu eh, agak sedikit berjarak dengan wilayah pusat, misalnya di Üsküdar, itu misalnya masih oke, gitu. Ya, intinya kalau untuk di Istanbul itu mulai 5 jutaan lah ya per bulan gitu ya. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal, tergantung gaya hidup dan tinggal di mana. Tapi kira-kira segitu, udah termasuk tempat tinggal, makan, kan kalau makan siang itu bisa di kampus, dapat subsidi dari kampus gitu ya. Jadi kalau untuk makan siang teman-teman di semua kampus di Turki itu teman-teman bisa apa namanya makan siang di kampus itu cuma sekitar 10 atau 15 ribu rupiah lah kalau dirupiahkan ya sekitar 30 lira itu sudah 4 sehat 5 sempurna versinya Turki dapat roti, daging, sayur, sop, kemudian buah gitu ya, cemilan dan sebagainya. Kalau di Boğaziçi dia hidup berapa? Boğaziçi itu di kota Istanbul gitu ya. Boğaziçi itu nama kampus, Boğaziçi University, kotanya Istanbul tadi sama kisaran 5 jutaan lah per bulan. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal, tergantung gaya hidup dan tinggal di mana, tapi rata-rata kisaran segitu. Gitu ya. Baik, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Baik ya, karena sudah jam 5, intinya teman-teman tetap semangat gitu ya. Sebentar lagi teman-teman juga menghadapi ujian sekolah mungkin. Yang ikut ujian Terios juga sambil dipersiapkan pelan-pelan, latihan dan di-review lagi apa namanya materinya. Intinya proses ini teman-teman saya katakan setelah teman-teman lulus nanti ya di bulan Mei itu akan sangat cepat sekali nggak terasa. Kita langsung daftar kampus mungkin tiap harinya gitu ya. Kita tunggu pengumuman lagi, tunggu pengumuman, kemudian teman-teman lolos, kita bikin visa, kita berangkat ke Turki dan nanti tanpa sadar kita sudah berpamitan di bandara dengan orang tua. Jadi semua sangat cepat sekali, teman-teman. Tetap semangat ya. Jadi niatkan bahwa teman-teman berangkat ke Turki ini untuk bermanfaat bagi banyak orang. Gitu, bukan hanya sekedar untuk dapat pekerjaan, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan uang atau mohon maaf gitu ya ada sebagian teman-teman yang mungkin gengsi-gengsian atau tren-trenan gitu kuliah negeri jangan. Ya, bahwa di Indonesia juga banyak kok kampus yang bagus ya, tetapi ada value yang mungkin bisa kita dapatkan lebih ketika di Turki. Ya misalnya relasi yang lebih luas, kemudian kepercayaan diri karena kita bisa berkomunikasi dengan bahasa asing, kemudian kita terbiasa dengan berkomunikasi dengan masyarakat dunia sehingga teman-teman nanti terbiasa menjadi eh, warga dunia gitu ya yang punya relasi yang luas. Jadi ada value yang kita kejar di situ sehingga teman-teman nanti ketika sudah berangkat ke sana punya nilai yang lebih, punya soft skill, kemandirian, ketangguhan yang lebih baik, ya sehingga teman-teman nanti bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat ya bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi banyak orang, ya supaya nanti teman-teman juga bisa eksplor dunia itu nggak sempit di Depok gitu ya, teman-teman bisa eksplor bahwa dunia ternyata luas. Ya teman-teman nanti sharing dengan teman kita dari Kazakhstan, Kirgistan, dari Mesir, dari apa namanya dari Jerman dan sebagainya duduk Turki itu ada apa aja oh di sana ternyata sistem ininya bagus bisa kita terapkan di Indonesia gitu jadi banyak hal yang bisa teman pelajari dan itu mulainya dari sini. Oke Bapak Ibu dan teman-teman semua terima kasih banyak atas kehadirannya tetap semangat insya Allah selama niat kita lurus baik maka yakin semua akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah teman-teman semua menjadi orang-orang yang bermanfaat dan sukses di masa depan. Baik, terima kasih. Kita akhiri webinar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kasih, Kak. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Saya tutup ya.